Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita mau servis Honda PCX 160, yaitu servis bagian TB ya, atau pembersihan TB teman-teman. Jadi di sini sekalian saya banyak ada yang nanya, "Bang, bagusnya membersihin TB itu per berapa bulan sekali sih, Bang?" Oke, kalau saya sih terus terang tergantung pemakaian ya, pemakaiannya. Kalau pemakaian capek, contoh seperti kita ojol ya kan, itu kan motor jalan terus ya, setiap hari jalan terus. Nah itu juga perlu ekstra perawatannya. Tapi kalau motor kayak kerja, hanya kerja, berangkat kerja, nyampe di tempat kerjaan, diparkirin, hidup lagi nanti pulang, kan itu motor nggak terlalu capek ya. Jadi perawatan pun tidak terlalu ekstrim juga. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi kalau untuk saya ini pemakaian kerja ya, ini PCX 160 itu punya istri, itu cuma buat kerja doang. Jadi kita 7 bulan sekali lah, 7 bulan sekali ya, bahkan kadang-kadang kalau lagi inget ya teman-teman, itu bisa 8 bulan sekali kadang kita bersihkan. Tapi lebih cepat juga lebih baik sih, bagus ya buat pembersihan. Apalagi sekarang BBM-nya kan tahu sendiri teman-teman ya, banyak banget yang oplosan-oplosannya. Oke, langsung aja kita lepas dulu ya untuk bagian cover behelnya, dan sama sekalian untuk bagian joknya teman-teman. Itu kita congkel pelan-pelan ya, jangan sampai patah teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah keangkat untuk bagian joknya seperti ini teman-teman, penampakan setelah kita joknya kita lepas ya. Jadi untuk akinya nggak kita lepas ya. Jadi hanya kita lepas untuk bagian cover behel sama pengangkatan jok, dan setelah itu kita lepas untuk bagian soket-soket injektor, ada soket TPS, soket CICV, dan kabel gas ya, kabel BBM atau selang BBM-nya kita lepas. Oke teman-teman, pelan-pelan aja ya, nggak usah terburu-buru, yang penting kan selamat sampai tujuan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ini udah keangkat untuk bagian TB-nya teman-teman ya. Dan untuk lubang TB-nya jangan lupa ditutup teman-teman ya, takutnya kemasukan baut ataupun kotoran-kotoran teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita tutup ya teman-teman, untuk mengantisipasi takutnya ada baut yang masuk ke dalam nggak ketahuan ya, nanti bahaya teman-teman. Oke, dan lanjut kita mulai bersih-bersih untuk bagian TB-nya teman-teman ya. Kita bersihkan menggunakan bensin dan karbu cleaner ya, sampai benar-benar bersih, sampai korek-korek, sampai bagian injektor pun kita semprot-semprot teman-teman ya. Dan di sini sekalian banyak yang nanya ya, "Bang, kalau kita semprot hanya dari box filter doang itu bahaya atau enggak?" Karena sempat kemarin ada yang nanya di akun kita ya, atau nge-DM kita langsung. Di sini langsung saya jawab ya. Kalau menurut saya, kalau seandainya disemprot hanya dari box filter, itu kalau kata saya itu kurang maksimal ya teman-teman, kurang maksimal. Tapi ya seperti yang saya bilang ya, beda orang beda cara ya, beda tempat beda ilmu juga lah. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya sih lebih baik seperti ini ya teman-teman, bisa lebih bersih, bisa terjamin bersihnya. Tapi kalau hanya disemprot dari box filter, kalau menurut saya memang cepet teman-teman, memang cepet ya, pekerjaannya cepet banget. Tapi kalau untuk kotorannya itu nggak 100% bersih teman-teman ya. Nah, ini kita lepas seperti ini. Nah, ini untuk bagian kayak gini nih, bagian lubang di situ itu nggak bakalan, kalau disemprot hanya dari box filter itu nggak bakalan kena teman-teman, nggak bakal kena ya. Dan malah lebih bahayanya itu nanti takutnya kotoran akan masuk ke bagian ruang bakar ya. Nanti akan ada gram-gram yang mengganjal di bagian ring piston atau ring seher. Itu nanti akan berakibatnya lebih bahaya malah teman-teman ya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman di sini mungkin udah, "Bang, gua kayak gitu, cara kayak gitu kok alhamdulillah aman." Ya itu mungkin lagi mujur aja ya, lagi beruntung ya teman-teman. Tapi kalau di sini saya nggak mau menerapkan cara seperti itu teman-teman ya. Terus terang saya lebih baik mending milih agak lama tapi insya Allah lebih aman aja. Tapi versi orang masing-masing. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau saya lebih baik seperti ini ya, dibuka satu persatu lalu kita gosok-gosok seperti ini. Ini aja digosok-gosok begini aja ya, itu juga agak lama teman-teman ya, nggak langsung bersih. Apalagi yang cuman disemprot dari box filter ya, itu sama aja cairan cuman lewat doang kalau kata saya ya teman-teman.
Nah, ini aja harus pakai bensin, pakai carbo cleaner, baru digosok-gosok, baru bersih teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu, kita bersih-bersihkan aja ya. Di sini saya nggak mau berdebat untuk masalah pembersihan TB, itu versi orang masing-masing ya. Beda tempat, beda cara, beda mekanik, juga beda ilmu juga, seperti itu teman-teman ya. Saya juga di sini sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu ya. Intinya kita saling berbagi aja, berbagi pengalaman. Oke, lanjut aja, kita mau bersih-bersihkan dulu semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut setelah kita selesai bersihkan untuk bagian TB-nya, lanjut kita pemasangan ke bagian motornya. Jangan lupa di bagian sininya ini saya menggunakan kasih lem dulu ya, biar lebih lengket, biar lebih rapet aja untuk minimalisir adanya kebocoran. Takutnya ada seal o-ringnya itu takutnya udah mengurang ya, udah kurang rapat ya, jadi kita mengantisipasinya menggunakan lem seperti ini. Tapi kalau teman-teman saya nggak pakai lem, nggak apa-apa ya, itu versi orang masing-masing aja. Oke, lanjut kita mulai pasang kembali ke motornya ya teman-teman. TB-nya setelah kita cuci bersih, kita gosok-gosok, alhamdulillah ini udah kinclong kembali teman-teman ya. Untuk bagian injektor juga tadi udah kita semprot ya, udah kita servis injektornya menggunakan alat bikinan sendiri ya teman-teman. Mungkin barangkali ada yang penasaran atas seperti apa Bang, banyak kok di video-video saya sebelumnya itu udah ada, pernah saya videokan untuk cara pembersihan injektornya ya. Jadi mudah sekali lah pokoknya. Oke, kita pasang lagi ya untuk ke motornya teman-teman, TB-nya ya. Oke, setelah terpasang untuk bagian TB ke motornya, jangan lupa dicek lagi ya, apakah ada soket yang masih belum masuk atau ada baut yang belum kencang. Kita cek kembali dan langsung sekalian kita semprot-semprot untuk debu-debu yang nempel ya. Debu-debunya nih kita semprotin semua ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, itu cara kita untuk membersihkan TB. Tapi barangkali teman-teman punya cara yang lebih praktis, silahkan teman-teman itu berkreasi sendiri-sendiri. Tapi namanya kalau saya sih seperti ini aja, lebih baik dibongkar ya TB-nya, biar lebih bersih semua ya, jadinya lebih mantap lah. Oke, setelah terpasang semua, dipastikan sudah terpasang untuk bagian soket perkabelannya, untuk baut-bautnya sudah kita pastikan kencang sesuai torsinya ya. Lalu tinggal kita tes hidupkan teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, untuk tinggal pemasangan jok dan cover behel itu sama seperti tadi waktu kita mau membongkar, cuman sebaliknya aja. Oke, untuk mempercepat durasi dan waktu ya, semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.